Selamat pagi. Apa kabar Anda semua? Ini hari Minggu, akhir bulan Januari ini, 31 Januari ini. Udaranya seperti biasa enak gitu. Jadi memang ngobrol terus menggunakan jaket sambil minum teh. Panas enak sekali nih, Bung Rocky ya. Iya, nih. Nah, itu dia. Nah. Apa isu hari ini, Hersu? Iya, ini menarik. Ini sebenarnya, iya. Sebenarnya ini sekali lagi saya mencoba menghindarkan Anda dari topik ini, tapi mau nggak mau ini sekarang sedang ramai banget karena saya melihat jangan-jangan ini ada tanda-tanda arus perubahan ini. Ini berkaitan dengan pelaporan Abu Janda ke Bareskrim ini, yang melaporkan ke NPI tapi didukung oleh seluruh partai-partai di DPR kecuali PDIP. Saya ingin Anda melihat dari perspektif politik gitu, jangan refer pada sejarah sebenarnya apa yang tengah terjadi saat ini. Kalau refer daripada sejarah biasa, kalau kan ini buzzer ini kan piaraan itu. Jadi kalau si pengasuhnya udah malas ya dia lepas aja kan. Begitu dalam sejarah itu di mana-mana, di Amerika juga begitu. Kalau udah nggak diperlukan oleh intelijen ya udah diganti formatnya. Jadi ini sebetulnya kayak ada lagu dulu yang saya suka betul itu tahun 90-an akhir atau 2000 awal itu yang dibawain oleh Bahamen, judulnya Who Let the Dogs Out. Siapa yang bikin anjing-anjing itu menggonggong tuh? Who lets the dogs out? Who. Nah, itu juga demen tuh. Itu juga yang terjadi. Pengasuhnya yang mesti ditanya tuh kenapa udah lepasin anjing-anjing itu kan. Ini lagu loh. Jadi begitulah politik. Kalau yang disebut kakak pembina lah, pengasuh senior lah, ya udah malas karena nggak berguna kan. Jadi begitu nggak berguna ya udah dilepas, nggak lagi diasuh kan. Nah ini kasusnya begitu juga tuh. Atau sama dulu seperti ada tentara Jepang yang tersesat di hutan Sulawesi kalau nggak salah itu. Itu setelah 40 tahun baru ketahuan bahwa dia sebetulnya tercecer dari pasukannya tuh. Padahal perang udah selesai, dianggap perang masih berlangsung tuh. Dia sembunyi di hutan sampai dia kelaparan keluar lalu cari makan di desa dan akhirnya tertangkap. Bukan sebagai maling tapi sebagai orang yang nggak ngerti bahwa dunia udah berubah itu. Karena waktu itu nggak ada internet, dia nggak bisa akses. Pemerintah Jepang udah menyerah. Karena itu akhirnya dia ikut menyerah pulang ke Jepang. Itu setelah 40 tahun, bayangkan. Perang udah selesai 40 tahun. Ini juga begitu. Ini orang-orang ini, buzzer ini nggak ngerti bahwa konstelasi elit udah berubah karena hitungan 2024 nggak ada lagi yang bertaruh hidup mati untuk membela sang junjungan itu. Jadi para penjilat ini nggak ngerti politik berubah, masih aja sok jago berpikir bahwa ada yang akan lindungi, nggak ada lah begitu-begituan. Jadi sebetulnya kedunguan lah yang menyebabkan seseorang itu melakukan terjebak di dalam delik hari ini tuh. Itu siapa namanya tuh si makhluk itu tuh. Ya, makhluk beliau lah supaya ya, sedikit menghormati. Oke, ini kan jadi menarik gitu karena partai-partai politik yang selama ini diam. Saya sendiri juga kaget ketika tiba-tiba KNPI yang turun gitu. Ini kan lama nggak kedengeran apa-apa, tiba-tiba KNPI beraksi dan kemudian PBNU mulai muncul komentar-komentar dan terakhir kemudian partai-partai politik. Jadi ini betul-betul sebuah orkestra yang kita tahu ada dirijennya tapi nggak kelihatan dirijennya. Saya ingat itu mungkin 2-3 bulan lalu kan ada reuni buzzer kan, terus ada video yang dibocorkan, kita kumpul lagi, kita hajar lagi kan ada itu. Nah sekarang itu ini para pendukung pemerintah juga merasa bahwa ini liability aja nih buzzer bego ini kan. Jadi bagaimanapun politik itu adalah tukar tambah kepentingan, nggak ada kekuasaan yang memelihara buzzer terus menerus. Hitler aja pelihara buzzer dia ganti-ganti tuh karena jijik dengan buzzer yang nggak bisa berpikir itu. Ini juga sama aja sebetulnya. Jadi KNPI tentu afiliasinya kita tahu dari zaman Orde Baru itu afiliasi pada kekuasaan. Jadi kalau KNPI bahkan lebih dahulu ada di front line untuk menghajar buzzer ini, itu artinya perintah kekuasaan yang lepas dari otonomi ketua KNPI yang mampu atau saya ucapkan terima kasih karena dia mau membuka perspektif baru tuh bahwa nggak boleh ada
orang yang kebal hukum tuh. Semua orang juga udah bicara begitu, nggak ada yang kebal hukum. Tapi karena kekuasaan udah tadi who lets the dogs out itu, dia nggak mau lagi anjing-anjing itu menggonggong sesuka-sukanya, bikin bising. Maka ya udah dia lepasin aja sekaligus dari kandangnya tuh. Jadi pemeliharaan para penggonggong ini tidak lagi diperlukan sebetulnya. Itu menandakan bahwa istana mungkin agak terbuka sedikit akalnya. Kalau ini ada problem di Papua, ada ketegangan antara agama yang nggak diselesaikan, tapi nggak ada briefing sebetulnya. Kan mestinya dipanggil buzzer-buzzer ini, diberitahu, kalian udah cukup ya. Jadi pemelihara buzzer itu sama dengan pemelihara komisaris-komisaris. Itu juga tinggal pilih-pilih aja, 2-3 orang aja yang berguna. Jadi itu nasibnya kalau orang itu tergantung pada uang, tergantung pada berapa yang disetor ke rekeningnya tuh. Ya begitu nggak diperlukan lagi ya rekeningnya juga habis. Jadi nanti ada problem lagi nih, ini buzzer-buzzer ini berkeliaran nyari duit receh udah nggak ada tuh. Nggak ada yang akan ngasih. Ya. Dan kalau belajar dari perubahan di Rusia, di Uni Soviet waktu itu kan, banyak sekali pasukan-pasukan khususnya kemudian yang menjadi soldier of fortune, menjadi pasukan bayaran. Ya, jadi mercenaries. Itu dia jadi tentara bayaran itu, Pak. And I think I'm gonna be a soldier of fortune. Jadi udah nih kalau soldier of fortune masih bisa lah itu, tapi ini kan dia nggak ada keahlian. Soldier of fortune itu orang-orang yang punya keahlian. The song I have sung echo in the distance itu. Ini orang-orang yang nggak punya keahlian sehingga nggak ada jejak untuk dipergunakan oleh para pemakai baru. Jadi akan jadi pengangguran yang kekurangan uang, kekurangan otak, kekurangan komunitas. Lalu kita nggak tahu dia mau bergelimpangan di mana di buzzer-buzzer setelah ditolak oleh pengasuh awalnya tuh. Ya. Nah kalau ini kan lagi musim wakaf gitu ya, Bung Rocky ya. Kelihatannya menurut Anda apakah ini bakal serius nih Abu Janda ini diwakafkan ke Bareskrim Polri? Saya sih nggak setuju. Saya nggak setuju dia diwakafkan, apalagi di penjara gitu. Karena hukum pidana itu menganut prinsip seseorang harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Itu artinya dia harus subjek hukum yang sempurna. Subjek hukum yang sempurna harus orang dewasa dan punya otak dan otaknya difungsikan itu. Nah, buat kasus beliau saya kira nggak tepat pakai hukum pidana. Ya kalau ya mungkin juga ada pengadilan tapi ya masukin pengadilan anak lah gitu kan. Karena tidak dewasa cara berpikirnya, atau dikasih nanti hukumannya itu dikasih ke Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma, supaya dimasukkan panti sosial. Ya janganlah dihukum itu karena kemampuan dia untuk bertanggung jawab belum cukup itu. Ya, jadi sebaiknya lakukan pengadilan tertutup, pengadilan anak. Ada pengadilan anak tuh, hakimnya hakim tunggal dan nggak akan pakai toga, penuntut nggak pakai toga, hakim nggak pakai toga, pengacara nggak pakai toga. Kalau nggak anaknya ketakutan loh kalau hakimnya pakai toga. Jadi wakafkan ke pengadilan anak gitu. Oke. Ini kalau dalam istilah hukum orang dalam pengampuan gitu ya. Ya, ya betul. Dan kalau dia diadili, ya dia mesti didampingi oleh orang tuanya itu. Nanti kalau dia kalau ada saksi yang memberatkan, nah, itu nantinya orang tuanya yang mesti mendengarkan. Jadi dia harus dilindungi sebetulnya sebagai anak-anak yang otaknya belum berkembang secara sempurna, atau kalau pakai bahasa yang sekarang, otaknya belum selesai berevolusi itu. Jadi dia nggak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Jadi otak etisnya apalagi itu, ethical brain-nya itu. Ya. Ini menarik karena menggunakan terminologi evolusi karena dia sendiri mempertanyakan itu kepada Natalius Pigai. Saya nggak setuju memang, karena saya pro pada kebebasan berpendapat, tapi orang dewasa yang berpendapat itu saya pro. Dan saya anggap bahwa juga Natalius Pigai, saya pikir menganggap bahwa udah dia sebagai pejuang hak asasi manusia menganggap bahwa ini soal-soal beginian yang nggak penting amat lah.
karena melanggar prinsip hak asasi manusia, melarang orang berpikir atau mengolok-olok pun nggak ada soal, kecuali mulai melakukan tinju. Kan ukurannya dalam peradaban, Anda boleh memaki, mencaci apa aja, asal ujung telunjuk Anda harus ada 1 sentimeter berjarak dengan hidung orang yang sedang Anda olok-olok itu, supaya nggak terkena fisik gitu. Tapi tentu ada komunitas yang merasa tersinggung gitu, dan itu adalah hak dari komunitas untuk melaporkan. Ya, mungkin komunitasnya belum tahu bahwa ada pengadilan anak, laporin aja ke pengadilan anak itu. Oke, Bung Rocky, saya kira bukan persoalannya kita ingin juga ada orang lain celaka, tapi kan ini persoalan yang selama ini kita soroti adalah perceived injustice gitu ya, rasa tidak adil, ada perlakuan yang berbeda gitu. Dan sebenarnya Dan sebenarnya indikator bahwa ada angin perubahan, kita tadi singgung adanya seorang pendukung pemerintah seperti Nababan tadi yang juga ditangkap, padahal dia politisi Hanura dan juga dia koordinator Projamin. Ini saya tadinya melihat ini jangan-jangan indikasi awal adanya arus perubahan, wind of change gitu. Ya, wind of change dari Scorpion. Kita bahas lagu sekarang. Iya. Karena cocok nih kelihatannya. Mulai dari Soul of Fortune sampai soal Wind of Change. Memang karena pemerintah udah nggak mampu untuk menggaji. Loh, pemerintah menggaji ASN-nya sendiri nggak mampu, mau minta wakaf apalagi menggaji buzzer. Jadi pemerintah udah nggak mampu menggaji buzzer ini nih, sehingga ya udah didiemin aja kan, ditangkap lah itu. Tapi yang penting sebetulnya orang-orang ini yang saya sebut buzzer itu artinya sinonim dari cebong kan sebetulnya. Kalau kita buka kamus Mutakhir, lalu cebong apa? Cebong adalah makhluk yang mulutnya lebih lebar dari jidatnya tuh, dan lidahnya lebih panjang dari akalnya. Itu yang saya sebut sebagai cebong, yunto, buzzer itu. Nah, mereka ini sebetulnya satu komunitas, yaitu komunitas IQ 200 itu kan, sekolah itu. Nah, mestinya komunitas ini tampil dong, ngasih tahu bahwa kami sebetulnya sudah tidak mampu lagi untuk ngebuzzer karena otak kami nggak nyampe, tapi lidah kami masih panjang untuk menjilat. Dan jilatan itu nggak menghasilkan uang lagi kan, karena kas negara bangkrut. Menteri-menteri yang biasanya miara buzzer juga udah nggak punya duit gitu. Jadi ini yang terjadi sebetulnya. Nah, saya ingin supaya ada catatan peradaban bahwa berbuzzer itu sebetulnya ciri dari orang yang nggak percaya diri itu. Dan orang yang nggak percaya diri ya nggak usah dihukum, dimasukin ke tadi Ibu Risma, kasih dia pendidikan kepercayaan diri, atau masukin ke tempat-tempat pembinaan mental khusus. Jadi saya mau ringkas aja bahwa politik pasti mengalami perubahan karena faktor ekonomi. Jadi APBN kosong ya, maka yang dipangkas pertama adalah budgeting untuk politik yang dungu ini. Jadi kedunguan itulah yang sebetulnya membuat kita melek. Bahwa Indonesia nggak begitu. Indonesia di train dari sejak awal kemerdekaan untuk bertengkar dengan akal, dengan argumentasi, bukan dengan mengolok-olok itu. Itu yang terjadi sekarang tuh. Ya, baik Bung Rocky. Ya, baik. Saya kira kita tunggu saja apakah memang ini adalah indikasi awal adanya kesadaran yang pulih kembali di pemerintahan, dan kemudian juga angin perubahan politik yang terjadi. Mudah-mudahan saja ini membawa kebaikan untuk bagi bangsa dan negara kita saat ini, Bung Rocky ya. Kita tidak lelah berdoa untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, doa saya juga sama seperti itu, dan keinginan kita juga secara cepat-cepat hasilkan kecerdasan publik supaya kita bisa tangani segala macam keriuhan, karena kita tahu bahwa ini adalah ujung dari ujian politik, yaitu kita diuji oleh pandemi, diuji oleh ekonomi yang memburuk, dan sekarang diuji oleh akal sehat penegak hukum. Itu yang kita tuntut sebetulnya. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Rocky. Ya, udah bijak ya gue air ini ya. Oke. Bye. Bye. Bye.